Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana penasihat Kapolri, Bapak Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, memberikan masukan-masukan positif loh kepada Roy Suryo terkait dengan pemanggilan ataupun undangan klarifikasi dari Polda Metro. Karena kemarin Polda Metro sampai menunggu Roy Suryo datang untuk memberikan klarifikasi. Dan ini juga sepertinya akan menentukan nasib Roy Suryo ke depan. Apakah akan segera menggunakan baju orange atau segera masuk bui, teman-teman. Karena dengan songongnya, Roy Suryo ini mengatakan 11.000 triliun persen kami sebenarnya siap untuk hadir di Polda. Tapi karena masukan kuasa hukum yang namanya Koji Nudin itu yang suka menyesatkan orang, akhirnya mereka tidak jadi ke Polda. Dan ya anehnya ya, ini kok Roy Suryo percaya banget gitu sama kuasa hukumnya. Padahal dia bisa saja membawa bukti baru kepada penyidik ataupun kepada polisi ya bahwa memang ijazah Pak Jokowi palsu gitu. Ini kan bisa sedikit merubah nasibnya. Tapi ya namanya juga orang yang omon-omon tak punya bukti apa-apa, ya mana mungkin berani mau mendatangi polisi untuk memberikan klarifikasi ya kan. Ini yang perlu kita tanamkan baik-baik teman-teman. Selain itu ada video di mana Tifa ngaku-ngaku dekat sama Kapolri. Apa gunanya coba Tifa lu ngaku-ngaku dekat Kapolri? Butuh perlindungan, butuh bantuan biar nggak masuk bui. Karena Anda ini katanya ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Aduh, inilah orang-orang yang ketika sudah terdesak ngaku-ngaku dekat sama semua orang. Dekat sama Kapolri pun diakui sama dia. Nah, terakhir ini ada juga lagi nih omon-omon dari Roy Suryo yang diskakmat oleh Sekjen Pradi Bersatu. Aduh, ini seru banget perdebatannya teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Pak Roy Suryo itu kan dipanggil dalam rangka penyelidikan. Kalau panggilan di dalam penyelidikan itu istilahnya undangan, Pak. Karena kalau panggilan dalam penyidikan itu, kalau dipanggil tidak datang, maka dipanggil kedua kali, bisa dengan perintah membawa. Tapi karena ini Pak panggilannya dalam tahap penyelidikan, maka bunyinya adalah undangan. Nah, undangan itu terserah pada yang diundang. Mau datang apa tidak, itu hak daripada yang mau diundang. Tetapi ya, kita harus maknai itu. Arti daripada undangan dalam penyelidikan itu apa? Saya yang bikin perkap itu, Pak, jadi tahu tujuan daripada undangan dalam penyelidikan itu adalah orang dilaporkan ya, bahwa ini pasti dilaporkan negatif gitu ya. Ketika dia diundang itu, polisi pengen klarifikasi apa betul tuduhannya itu benar apa enggak gitu. Jadi seseorang yang diundang dalam klarifikasi dalam penyelidikan itu, kalau tidak hadir, sebenarnya rugi Pak dia. Rugi dalam arti apa ini Pak? Ruginya tidak menggunakan kesempatan itu menunjukkan bahwa ini loh, sanggahan saya. Dengar tuh di situ Roy. kesempatannya bisa memberikan sanggahan pada polisi. Kan ini kan dipanggil ini ya. Pasti ini. Dipanggil sebagai saksi? Dia kan dipanggil sebagai tersangka. Karena laporannya Pak Jokowi kan itu jadi terlapor gitu ya. Terlapor, maka polisi sebelum masuk menentukan dia itu memang betul-betul pelaku. Tingkatan pertama adalah penyelidikan. Penyelidikan itu adalah mengundang orang-orang yang tadinya dilaporkan. Diundang itu tujuannya adalah untuk klarifikasi apa benar Bapak dituduh ini, dituduh ini, tuduh ini. Nah, pada saat panggilan undangan itu sebenarnya dia bisa membawa bukti-bukti. Enggak, saya bisa menuduh karena nih bukti-buktinya. Itu kesempatan bagus untuk menunjukkan. Walaupun labelnya hanya undangan, apakah sekuat itu Pak? Ruang untuk menyanggah, membawa bukti. Enggak, justru yang namanya undangan itu kan minta untuk hadir. Untuk minta keterangan, untuk dimintai keterangan. Dimintai keterangan itu apa? Kalau dalam tahap penyelidikan pasti dia klarifikasi atas apa yang dituduhkan oleh pelapor. Nah, dalam ini kan dia dilaporkan oleh Pak Jokowi kan itu kan. Termasuk para relawan lainnya. Yang lainnya itu. Nah, ini di panggilan pertama untuk dalam penyelidikan itu adalah undangan akan ditanya nanti. Benar Bapak yang dimaksud oleh pelapor bahwa Bapak namanya Roy, oh ya betul kan gitu kan. Benar Bapak dulu di sini kan dituduh Bapak menuduh ini melakukan fitnah. Mestinya kan dia bisa, enggak, saya bukan fitnah, buktinya nih. Nah, dia bisa menunjukkan bukti-bukti yang positif untuk dia.
dalam hal kemudian kalau penyelidik waktu itu dapat yang positif, maka kan dia bisa tidak jadi meneruskan laporannya itu. Betul. Tapi kalau ketika dia memanggil klarifikasi dan tidak ada sanggahan, ya berarti yang itu jalan terus. Itulah saya bilang ini menurut saya sih blunder ya. Jadi Blunder ya, memang sering blunder Dr. sih. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa kini sedang menghadapi masalah besar yang menyentuh keluarganya langsung. Aktif mengkritik ijazah Jokowi dan kondisi kesehatannya, Tifa kini mengaku diteror oleh pihak tak dikenal. Tifa menyebut anak-anaknya ikut menjadi korban, membuat dirinya ketakutan dan merasa keselamatannya terancam serius. Ia langsung meminta perlindungan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Kepala BIN untuk pengawalan. Kepala BIN loh. Menurut Tifa, Ngeri kali. teror baru muncul setelah ia gencar membongkar kejanggalan soal ijazah dan sakit Jokowi. Dia juga mengaku memiliki hubungan baik dengan Kapolri, dan berharap ada respons cepat untuk keselamatan. Tak hanya Ngaku itu, hubungan baik Dr. dengan Tifa akan Kapolri. melapor ke BIN, BAIS, Komnas HAM, KPAI, hingga organisasi internasional. Ia Wow. menyebut bahwa intimidasi terhadap anak-anak merupakan bentuk anarki yang tak boleh dibiarkan begitu saja. Ngeri kali Tifa Tifa menegaskan ya. siap menempuh jalur hukum dan membawa kasus ini ke tingkat nasional maupun internasional. Waduh, Tifa dekat dengan Kapolri. Juga minta pengawalan BIN. BAIS, wih ngeri kali Tifa ini. Tadi mau membawa kasusnya di nasional dan internasional. Wow, antariksa sekalian Tifa, antariksa. Wih hebat Roy Suryo CS siap 11.000 triliun % untuk datang undangan klarifikasi ke Polda Metro Jaya. Bang, enggak bang, enggak dateng. Kan siap. Siap, tapi enggak dateng. Tuh, gimana sih? Ini beritanya nih. Oh ternyata siap tapi nggak datang. Berarti nggak siap dong, apa takut? Takut banget. Saya secara pribadi dan insya Allah bersama-sama dengan Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia Triroyani, Dr. Rizwan Hasil dan Sianipar, kemudian juga Dr. Tifa, orang-orang yang dipanggil, diundang besok saat klarifikasi pada hari Rabu di Polda Metro Jaya, kami sebenarnya siap 11.000 triliun %. Ya, kami siap. Tapi kami sangat menghormati saran dan nasihat atau advice dari kuasa hukum kami. Secara hukum memang itu tidak perlu dihadiri. Tapi kami siap. Kami menolak kalau besok ada narasi miring yang mengatakan kami ini mangkir. Bilangnya Mereka mangkir. takut. Roy Suryo. Aku hampir 10 tahun jadi advokat. Nggak pernah denger itu ya, mau klienku, mau lawannya klien nggak datang undangan klarifikasi atau panggilan polisi. Itu karena siap tapi nggak datang. Rata-rata tuh karena nggak siap ya nggak datang gitu loh. Ya entah itu contohnya sakit ya atau apa makanya nggak datang. Ini siap 11.000 triliun % tapi nggak datang. Ya berarti nggak siap, berarti takut mungkin. Takut dan nggak punya Emang bukti. bener sih ya, dalam kitab undang-undang hukum acara pidana KUHAP ya, memang nggak ada tuh undangan klarifikasi. Adanya panggilan saksi, panggilan tersangka, panggilan ahli dan lain-lain. Tapi bukan tidak perlu dihadiri juga undangan klarifikasi ya kalau memang semua terbuka ya, tidak ada yang tutup-tutupi, tidak takut, siap. Ya harusnya mah datang-datang aja lah. Kenapa harus nggak datang? Betul. Tapi ingat ya, ku ingatkan sekali lagi ya, jangan ada satu orang pun besok ya di komen dimanapun ya yang bilang Roy Suryo CS, Roy Suryo dan kawan-kawan itu mangkir, nggak boleh. Ya, Jangan. pokoknya siap tapi tidak hadir ya. Karena apa ya? Karena suka-suka mereka lah pokoknya. Kan suka-suka mereka semua bilang ijazah Pak Jokowi ini suka-suka mereka. Pokoknya apapun itu hidup ini pokoknya suka-suka mereka aja. Emang susah teman-teman ya. Siap tapi nggak datang. Terus dapat masukan dari kuasa hukum. Aduh, udahlah jangan dengerin Coach Jinudin. Menyesatkan Coach Jinudin itu. Kan ada lagi Bang Betor ini. Besok siapa lagi yang mau ikut-ikut ini pengasutannya? Kita nggak ngerti lah. Ya, intinya gini ya. Mari selamatkan diri masing-masing lah, ya kan? Nanti ketika kemudian terjadi chaos di dalam pelaporan ini, ya kan? Nah kita lihat aja, mungkin abang-abang ini benar, ya kan? Kita yang salah, kan gitu. Tapi kita buktikan Bang, Pak Roy dan Bang Rismon. Saya mau bilang intinya gini, berbangsa dan bernegara itu, ya apalagi kita seorang peneliti,
itu ada etika. Itu yang pertama. Yang kedua, tempatkanlah diri Anda, harga diri Anda sebagai ahli pada tempat seorang ahli. Ya. Bukan meneliti sesuatu yang memang belum tentu diteliti aslinya, karena analognya nggak dipegang yang diteliti. Itu yang pertama. Ya kan? Saya sangat menghargai Bang Roy dengan kecintaannya terhadap bangsa. Mungkin dia pengen pemimpinnya semua mulus-mulus aja, jangan yang ijazah palsu. Tetapi Mbo ya, mari kita meneliti ijazah aslinya, kan begitu. Jangan dari Internet, sosial media ataupun iya. mana-mana, oke? Kenapa bisa gaduh? Akibat satu orang ini yang konon mengklaim dikriminalisasi. Saya mau teruskan ini Mas Iya. Andi, karena problem gitu juga sama Mas Roy. Karena problem ini kan kelihatan kegaduhan di luar sana itu sangat ramai. Sampai kemudian kita berpikir jangan-jangan proses hukumnya tidak segaduh itu sebetulnya. Iya. Karena tapi kegaduhan di luar ini itu begitu ramai sampai kemudian kita dengar cerita apa? Pasar Pramuka. Iya, jadi terkenal mendadak ramai di Ini sana. Bang Don, Mbak Mona dan juga Pak Andi. Kenapa bisa gaduh? Akibat satu orang ini yang konon mengklaim dikriminalisasi. Padahal sudah sepele saja. Kalau dia Jokowi itu kemudian ditanya oleh masyarakat yang dulu karena dia dulu sebagai pejabat publik itu menunjukkan ijazahnya yang digunakan pada saat dia menjadi. Jadi bukan hanya sekarang ketika jangan kemudian keles. Sekarang kan sudah nggak jabat. Dulu ketika dia jabat itu menggunakan ijazah itu, menggunakan insinyur itu. Itu pejabat publik yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Kebetulan dulu Bang Don, saya 10 tahun di Komisi 1 ngawal undang-undang itu. Oh, kirain Betul di tidur. pasal 27 Kirain memang ada tidur, ya kan? pengecualian. Tapi di pasal 28 ayat 2-nya pejabat publik harus menunjukkan Ya, itu. pertanyaannya sebetulnya kan bisa. Kan saya tidak tahu persis ya. Saya bukan orang Komisi Informasi Publik. Ya. Tetapi kira-kira begini. Ngeri kali Roy Suryo ini kan, 11.000 triliun % siap hadir, tapi nggak datang. Terus 10 tahun ngawal undang-undang, tapi fotonya tidur ya kan di kursi empuk gedung DPR. Waduh, ini ngawal undang-undang apa menikmati kenyamanan kursi yang empuk ya kan? Aduh, Mas Roy. Tapi biarlah, memang Mas Roy ini adalah orang yang paling cerdas, paling pintar di Republik ini, teman-teman. Ahlinya ahli nih Roy Suryo ini. Gak ada lagi yang ngalahin Roy Suryo di Republik ini. Pokoknya yang paling bener dia sudah sama Rismon Tiva ya kan. Tapi kok anehnya dia pintar, tapi mendengarkan masukan kuasa hukumnya nggak berbobot. Yang kerjanya cuma bisa teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, memenjarakan kliennya. Nah itu bisa mereka, teman-teman. Mereka sebenarnya nih nggak tahu ya apakah benar pintar, apa hanya pinter-pinteran gitu ya kan. Karena tadi Tiva juga ngaku kenal dan dekat dengan Kapolri. Waduh, ini lebih ngeri lagi nih Tiva nih. Dekat dengan Kapolri. Dan minta pelindungan dari BIN, dari Bais. Wah, kayaknya sih relasi Tiva ini intelijen semua teman-teman ya. Ngeri kali Ibu Tiva nih. Dan tadi katanya dia mau melapor, membawa kasus ini, teror-teror dia ini ke nasional, internasional. Sekalian antariksa sana Tiva. Biar alien-alien itu menyelidiki Anda. Kan teknologi alien ini lebih canggih daripada teknologi kita Tiva. Nah mungkin Anda bisa mendapat bantuan masukan dari alien-alien ini. Dan mungkin bisa menambah kepintaran Anda gitu. Nah ini penting banget Tiva. Jadi Anda bagusnya lapor ke alien. Ke penguasa alam semesta. Tuhan mungkin ya. Tapi ya itulah Tiva ya. Mungkin Anda kena teror ya itu karena Anda sudah kelewatan. Mungkin Anda sudah berlebihan. Jadi ada masyarakat yang kesel sama Anda, ada masyarakat yang mungkin ingin melampiaskan kemarahannya, emosinya. Ya walaupun itu tidak bisa dibenarkan ya, karena itu tindakan teror, tindakan kriminal juga. Tapi ya itulah mungkin ya, hukum tabur tuai, apa yang kita tabur ya itu yang kita tuai. Karena kita tidak tahu hati setiap masyarakat ini, bagaimana kecintaannya terhadap Pak Jokowi, terus Anda mau framing penyakitnya bahwa ini penyakit kulit dan lain-lain sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan, wah hal yang paling buruk lah teman-teman, ini tidak bisa kita omongkan karena ya gimana ya, mereka ini selalu mau framing negatif penyakit Pak Jokowi atas dasar kebencian mereka. Tapi biarlah mereka berdansa di atas framing-framing jahatnya, kita juga akan berdansa
di atas framing-framing buruk mereka untuk mencerdaskan masyarakat, teman-teman. Oke, sebelum kita akhiri, jangan lupa like, subscribe, dan share. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.